Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Setian TV, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam program kesayangan kita, program Harmoni Keluarga spesial Ramadan. Pemirsa, gimana kabarnya? Semoga masih semangat, masih fokus dengan menjalankan ibadah puasanya sampai dengan hidup maghrib nanti. Pemirsa, bersama saya Uli Handayani lagi 60 menit ke depan akan menemani Anda dengan informasi menarik dan tema menarik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan wanita cantik, pemilik Biro Psikologi Mata Hati. Beliau adalah psikolog klinis dan owner dari Biro Psikologi Mata Hati adalah Mbak Yulia Wahyuningrum Eksekusi MFC. Kita sama-sama menyapa kehadiran beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget ya hari ini ya Mbak ya. Puasa nggak sih? Puasa. Alhamdulillah masih puasa. Mbak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lagi semangat-semangatnya ya. Bikin kue dan sebagainya. Tahun ini mulai bikin kue. Masih udah les nih ya? Iya, karena udah deket-deket lebaran ya. Iya. Boleh dong ceritakan Mbak gimana sih aktivitas di bulan puasa ini di Biro Psikologi Mata Hati? Mesti rame nggak sih klien-klien klinis atau pelatihan-pelatihan atau mungkin konsultasi pribadi? Kalau industri kita tetap ya, karena perusahaan memang tidak terlalu berpengaruh bulan puasa ya, jadi tetap. Cuman kalau yang klinis, konsul saya membatasi sehari cuma satu. Oke, ini masih tetap aktivitasnya masih tetap jalan ya? Takut saya capek ya. Sukses terus pokoknya untuk Biro Psikologi Mata Hati ya. Makasih loh. Dan pemirsa di rumah, saat ini kita sedang ada di Resto Muara Samarinda, Jalan Bangka Dinata nomor 17 dengan wardrobe Nobi Samarinda dan makeup cantik dari Hani Klamovic ya Mbak ya. Alhamdulillah yang akan mempersamai pemirsa selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan tema menarik self healing di bulan Ramadan. Apa sih kalau bicara soal self healing? Pemulihan untuk diri sendiri gitu ya. Kalau di bulan puasa kita berpuasa itu seperti renungan sampai sejauh mana kita mendalami diri kita sendiri, tapi sebenarnya yang lebih pas untuk menjelaskan ini adalah psikolog kita ya. Tapi kalau bicara self healing itu selalu jalan-jalan gitu ya, santai, relax gitu ya. Nah, tapi apa hubungannya dengan bulan Ramadan ini sih Mbak? Karena kan di bulan ini kita ingin mencari keberkahan, cari pahala, cari hal-hal baik, hal-hal positif, mungkin menambah silaturahmi juga dengan kerabat, keluarga jauh dan dekat ya Mbak ya. Nah, ini boleh disampaikan kenapa kita mengangkat tentang self healing dan betapa pentingnya sih self healing di bulan Ramadan ini Mbak? Silakan. Jadi kalau penting sebenarnya gara-gara karena di bulan puasa makanya jadi lebih mudah. Jadi self healing ini sudah nggak asing lah ya buat kita ya. Banyak dari kita dikit-dikit self healing gitu, kalau ke kafe healing gitu ya. Padahal healing dengan refreshing berbeda loh gitu. Kalau refreshing kita capek kerja refreshing, tapi kalau healing itu penyembuhan. Nah, penyembuhan dari apa? Dari luka batin yang pernah dirasakan di masa kecil ataupun zaman dulu gitu, sehingga membuat kita trauma atau depresi. Nah, jadi beda sama refreshing yang dikit-dikit nyafe gitu ya. Nah, seperti itu. Dan di bulan Ramadan ini saat yang tepat karena proses healing ini namanya juga self healing ya, jadi penyembuhan diri sendiri dengan berbagai metode gitu ya. Nanti akan kita jelaskan. Nah, di bulan Ramadan dengan sholat, zikir, kemudian lebih fokus kayak kita lagi di Mekah gitu ya, tidak mikir apa-apa ya, fokus aja ibadah. Nah, dengan self healing di bulan Ramadan kita jadi lebih fokus, jadinya healingnya jadi lebih dapet gitu. Oke, ini beda dengan self healing yang kita selalu samain dengan refreshing. Harusnya itu. Tapi lebih kita dikit-dikit healing ya. Ini lebih ke pemulihan Healing. Jadi sama, kita ngopi, cuman kita butuh teman. Jadi ketika kita ngobrol dengan teman itu relax. Nah, jadinya self healing kita gitu. Tapi kalau ternyata kita ngopi tambah bikin derita gitu ya, kok aku yang bayarin nggak gitu, hilang dan sebagainya, ya berarti bukan healing karena tidak terjadi penyembuhan. Jadi cuma refreshing aja. Jadi kita bisa memulihkan diri dan jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Dan bisa lebih ikhlas lah ya memaafkan yang masa lalu. Oke, nah kita akan bahas lagi pemirsa apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang self healing di bulan Ramadan ini.
Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Harmoni Keluarga spesial bulan Ramadan. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Mbak Yulia Wahyuningrum dari Biro Psikologi Mata Hati, masih dengan tema menarik kita self healing di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah momen yang paling tepat rasanya kita untuk melakukan penyembuhan atau pemulihan diri pemirsa. Oleh karena itu, program HK mengangkat tema ini juga supaya bisa lebih mengedukasi pemirsa sejauh mana sih kita melakukan pemulihan diri ini di bulan Ramadan ya. Kembali ke Mbak Yulia, sebenarnya konteks dari self healing yang kita maksud di tema ini itu seperti apa sih Mbak? Supaya pemirsa di rumah juga menyadari bahwa bulan Ramadan ini bulan yang tepat daripada bulan-bulan yang lain untuk introspeksi mungkin, pemulihan atau penyembuhan dari luka-luka batin gitu ya. Silahkan Pak. Ya, jadi namanya self healing itu kan proses pemulihan yang dilakukan oleh diri kita sendiri ya, dengan mengoptimalkan potensi diri yang ada. Jadi bukan melalui obat-obatan atau bukan melalui orang lain macam psikolog gitu ya, gitu. Jadi memang masih tahapan diri sendiri dan diusahakan untuk menghadapi bukan menghindar. Kebanyakan dari kita udah deh nanti masalah bakal berlalu ya padahal nggak bisa gitu. Jadi memang harus menghadapi dengan berbagai cara tadi gitu. Yang salah satunya ada yang memanfaatkan misalnya dengan mencari mengoptimalkan yang sekarang di bulan Ramadan namanya mindfulness. Jadi fokus ke kehidupan sekarang ya dengan sholat, ibadahnya 5 waktu gitu ya, nggak pernah hilang gitu, nggak pernah telat. Kemudian tarawih benar-benar setiap malam itu, jadi dia fokus ke masalah itu jadi berkurang gitu, sehingga fokusnya lebih ke sekarang. Itu macam-macam dari healing namanya mindfulness salah satunya. Ya, jadi semacam upaya untuk bangkit gitu ya Mbak ya, secara psikologis ya. Kira-kira hal-hal apa aja sih Mbak yang perlu dibangkitkan semangatnya di bulan Ramadan ini atau dipulihkan, disembuhkan gitu ya? Ya, apakah trauma-trauma batin atau habis diputusin mantan gitu Mbak? Atau kesal sama orang lain, dendam bertahun-tahun atau gimana Mbak? Ya kalau di klien saya sih Mbak Uri lebih banyak ke sakit hati dengan pola asuh. Jadi sakit hati ditinggal bapak kandung selingkuh misalnya gitu ya, atau sering dipukuli sama ibu kandung ya. Jadi mau nggak mau sakit hati, tapi agak susahnya pulihnya. Nah mumpung di bulan Ramadan gitu yang biasanya mungkin kita aktivitasnya banyak ya, nggak sempat untuk relax diri sendiri gitu. Kalau di bulan Ramadan ini kan kesendirian kita lebih banyak ya sebenarnya, kayak misalnya puasa males jalan-jalan gitu, mumpung puasa di rumah aja sambil merefleksi yang lalu. Itu lebih banyak waktu dan rasanya juga lebih afdol karena kita lebih banyak berpikir ke spiritual gitu. Jadi apa-apa religiusitasnya dapat di bulan Ramadan ini, sehingga lebih banyak yang bisa memanfaatkan untuk self healing. Misalnya seperti apa nih Mbak bentuk self healing di bulan Ramadan ini? Tadi dengan sholatnya kan biasanya kita jadi tepat waktu ya, nambah ya sunah-sunahnya ya. Iya biasanya terus zikirnya juga dia, karena memang di bulan Ramadan ini juga banyak kajian-kajiannya biasanya gitu. Kemudian apalagi nih bareng kita makan bareng itu kan orang tua mungkin sudah mulai bertumbuh sadar bahwa dirinya banyak kesalahan gitu, tapi luka batin ini kan kalau tidak disembuhkan ya bisa jadi masih kamu sekarang enak banget gitu ya, mama dulu padahal galak dan sebagainya. Padahal di sesi ini ketika kita bersama-sama sambil membuka, kita boleh ngobrol-ngobrol gitu, tulis surat, itu juga termasuk self healing atau bercerita tentang masalah-masalah yang dialami ya karena bulan terakhir ini jelang Ramadan gitu ya. Ya sama-sama peka ya kita, jadi ketika kita sambil menunggu waktunya lebih banyak kita sambil menunggu buka, kita sambil ngobrol, papa ya nggak dulu sering mukulin aku, masa sih kadang-kadang orang tuh lupa nih, masa sih kamu sering mukulin kamu, dia lupa rasanya sakit banget, oh sorry ya papa dulu suka mabuk sekarang nggak misalnya. Nah itu saat-saatnya itu namanya self healing, dia mencari cara bagaimana bisa menyembuhkan luka batinnya. Nah ini juga untuk mengedukasi para pemirsa di rumah ya Mbak Yulia, bagaimana sih kita mengetahui bahwa tujuan self healing ini bisa buat
diri sendiri gitu ya. Manfaatnya banyak, sama seperti kita olahraga, kita makan sehat gitu ya. Seperti apa tujuan baiknya untuk bisa melakukan atau bertindak, ya ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemulihan diri sendiri tanpa bantuan psikolog misalnya gitu ya. Tapi benar-benar diri sendiri. Kita ingin tahu bagaimana edukasi tujuan self healing ya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Harmony Podcast spesial Ramadan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya dan Mbak Yuli Ahmad Mulyum dari Biro Psikologi Terapi di program Harmony Podcast spesial bulan Ramadan. Masih dengan tema menarik kita, self healing di bulan Ramadan. Kalau tadi adalah penyembuhan dari beberapa orang yang masih bermasalah dengan inner child-nya atau masalah-masalah luka batin dan trauma-traumanya, kita juga punya informasi loh pemirsa, bagaimana sih mengedukasi diri kita sendiri untuk melakukan berbagai cara bisa melakukan self healing di bulan Ramadan ini. Langsung kita tanya sama narasumber kita yang berkompeten, apa saja sih Mbak Yulia nih yang bisa kita lakukan? Cara-cara apa saja di bulan Ramadan ini nih, udah masuk 2 minggu lebih ya. Kira-kira hal-hal apa lagi yang bisa kita lakukan di hari-hari minggu-minggu terakhir untuk memulihkan diri sendiri tanpa bantuan psikolog sebelumnya? Harusnya sih ketika awal Ramadan nggak bisa ya, karena kalau kita puasa yang benar artinya ada sahur, ada buka, stop gibah, terus stop melakukan hal-hal yang nggak benar ya, itu juga bisa bikin kita sembuh lebih cepat gitu ya, karena puasa kan memang fokusnya memang lebih ke ibadah ya gitu. Jadi sebenarnya seharusnya kalau memang diikuti puasa yang betul, healingnya jadi cepat gitu. Berikutnya ada proses berdoa dan meditasi gitu. Berdoa fokusnya juga ke Allah aja gitu. Ayo yang pernah kita pernah dengar kata-kata kalau di Mekah tuh nggak mikirin yang lain, katanya ya fokus. Ya iya, emang tujuannya ke sana ya itu aja, nggak ada kegiatan lain kan gitu. Nah diusahakan kalau Ramadan ini dihindari kegiatan-kegiatan dunia, maksudnya bukan dihindari ya, dikurangi gitu ya. Jadi perbanyak ibadahnya sehingga berdoanya juga lebih khusyuk. Dan meditasi pernapasan. Nah tadi saya sambung dengan film Korea ada It's Okay to be not okay. Pernah nonton? Ada yang pernah nonton? Ya. Nah di situ ada semacam butterfly hug Mbak Uri. Jadi kayak ini contohnya nih, kalau kita lagi cemas itu tadi. Nah ini kita boleh menyatukan jempol, kemudian taruh di bagian di atas lengan, kemudian kayak kuku-kuku kita sambil fokus ke impian kita, masalah kita, boleh kejam, boleh terbuka juga nggak apa-apa. Kemudian kayak kuku-kuku kita relax, tarik nafas, kemudian hembuskan. Nah ini kalau sampai ada filmnya, ini memang film bagus banget buat kesehatan mental. Nah ini jadi lebih ringan dan lebih relax gitu. Tarik nafas terus, nah kemudian hembuskan. Nah ini kalau beberapa kali dilakukan jadi lebih nyaman gitu. Ini pernah diteliti oleh ada satu kejadian gempa bumi di Meksiko tahun 98. Nah itu cukup powerful banget untuk membantu para korban di sana dengan butterfly hug tadi gitu ya, karena kita merasa diri kita dipeluk gitu ya, dipeluk dengan diri sendiri, kayak merasa nyaman banget. Nah itu tujuan dari butterfly hug tadi gitu. Nah itu memang kita ajarkan di ruang praktek gitu, tapi ternyata di film Korea juga ditontonkan gitu. Berikutnya olahraga ringan, dan ingat kalau puasa memang nggak boleh angkat barbel, Mbak Uli ya, jangan ya. jadi olahraga ringan itu yoga yang kita sarankan, atau jalan kaki ringan ya cuma berapa meter gitu. Nah yoga itu juga pakai napas juga, jadi lebih rileks dan lebih nyaman. Jadi fokusnya ini juga ada teman saya psikolog di Semarang neliti, beliau ahli yoga juga. Nah ini banyak pasien-pasien dia yang sembuh dengan cara teknik yoga ini gitu. Nah berikutnya mengatur pola tidur. Ayo yang biasa tidurnya nggak bagus dan ketika puasa jam 10 udah tidur, sahur jam 4 itu rutin. Nah ini juga bisa bikin metabolisme tubuh sehingga stres juga mulai berkurang gitu. Dan terakhir interaksi sosial. Nah harapannya dengan sering sholat tarawih kita ngobrol
ya terawih kadang kita nggak mungkin sendiri ya, ada kakak, ada adik, atau bahkan teman-teman di kos. Nah ini biasanya membuat kita jadi fokus ke terawih dan obrolan kita gitu, sehingga tidak terlalu fokus ke luka batinnya gitu. Seperti itu. Jadi banyak cara ya Mbak Yulia ya, jadi tidak hanya memanfaatkan meditasi, tapi juga bisa melakukan olahraga ringan dan interaksi sosial sih yang paling penting juga ya Mbak ya. Karena kita makhluk sosial ya. Ya, jadi kemana-mana tetap harus ketemu, tetap silaturahmi juga ya Mbak ya. Buka bersama itu juga ya, kebanyakan kita ada ya dari reuni masa SD, SMP, SMA, kuliah, nah itu juga. Kalau untuk anak remaja dewasa itu kadang suka susah mengatur pola tidur sih Mbak. Ya. Ini juga bisa jadi problem juga sih ya untuk bisa baikin lagi waktu tidurnya yang baik gitu ya. Tapi kalau puasa lebih enak sih ngontrolnya karena sahur digedor-gedor, terus jam 11 ya sekarang mereka minta tidur ya udah gitu, jadi lebih teratur sih gitu kalau puasa Ya. Jadi bagaimana sih kita sendiri melakukan atau mau membuat langkah-langkah itu ya Mbak ya, buka bersama, interaksi dengan teman-teman lama gitu ya Mbak, kemudian meditasi, bisa juga dengan yoga, bahkan tadi Mbak Yuli juga praktekkan salah satu caranya dengan mendekat ya tangan kita ke bagian dada kita ya, keluar dari masalah, semangat kamu, semangat saya gitu ya. Jadi seperti ngobrol sama diri sendiri dan ini juga penting ya Mbak ya. Mungkin tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya juga bisa. Nah sebenarnya keterampilan dasar healing ini sendiri itu apa yang harus dilakukan kalau misalnya tidak dengan bantuan psikolog Mbak? Ya, yang pertama tadi memfokuskan pernapasan gitu, fokus pernapasan tadi juga bisa butterfly up-nya gitu, kemudian melakukan mood checking. Melakukan mood checking itu ada tesnya gitu, jadi kita ngeliat stresku ada pada skor berapa gitu. Kemudian menyadari kegiatan kita sehari-hari yang bikin mood kita jadi lebih baik, tadi kayak misalnya yoga dan sebagainya gitu. Dan terakhir mengunjungi tempat-tempat yang membuat kita jadi lebih wise. Mungkin kalau Ramadan apa nih, karena mungkin di bulan Ramadan kita samakan mungkin ke kubur ya gitu, ke kubur kerabat, masjid-masjid yang sakral bisa ya Mbak? Ya benar, seperti yang saya lakukan. Nah, itu dari masjid ke masjid. Itu salah satu refreshing ya, kalau di keluarga kami refreshing. Kemudian mengunjungi makam kerabat itu juga membuat kita, jadi merinding ya, membuat kita jadi lebih menyadari kehidupan yang sekarang. Nah ini kita bersyukur. Jadi melakukan mood checking. Nah, seperti apa? Ya, mengatur mood ini sendiri. Lalu bagaimana memfokuskan diri kita juga untuk melakukan pernapasan tubuh ya. Dan ini juga sangat penting untuk bisa memulihkan atau menyembuhkan diri kita dari hal-hal atau trauma-trauma yang buruk ya, atau masalah-masalah yang sangat mengganggu pastinya. Nah pemirsa di rumah, itu tadi adalah salah satu cara ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemulihan diri atau melakukan self healing bagi diri sendiri. Lalu apa saja sih keterampilan dasar self healing yang bisa kita coba gitu ya Mbak ya, dengan cara-cara tadi misalnya. Banyak ya Mbak, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perenungan gitu. Harus ke psikolog, harus ke psikolog ya. Kalau misalnya ke psikolog kan mungkin waktu lagi, terus juga mengatur jadwal padat, dan ini bagaimana sesi-sesinya, cara menemukan untuk diri sendiri dulu jauh lebih baik bisa berpuasa dengan benar ya Mbak. Oke, ya kita akan masuk lagi nih, gimana sih cara-caranya nih. Kadang kita kalau ngomong tuh mah gampang ya Mbak ya, tapi melakukan atau membuat aktivitas actionnya ini susah, dan kita pengen tahu bagaimana sih macam-macam self healing yang lebih mudah menurut psikolog gitu ya. Setelah informasi berikut, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Harmoni Keluarga spesial bulan Ramadan. Ritualnya lebih banyak ya kalau Ramadan, kadang-kadang kita karena yatim gitu ya, jadi melihat ternyata bukan aku aja yang menderita ya, banyak kok yang lebih ditelantarkan orang tuanya gitu, orang tuanya lebih baik. Nah di situ mulai untuk memahami bahwa karena tadi banyak kegiatan religius, kita jadi lebih sadar gitu. Kemudian lebih banyak positif feeling, mulai banyak, dan terakhir juga bisa melakukan aktivitas positif
yang lebih bersemangat gitu ya, kayak kita berdua ini memang lagi nggak ada masalah ya, jadi dan sudah sembuh ya karena trauma healingnya sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu ya, sehingga lebih kelihatan dari auranya tuh lebih semangat ketika mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita lebih bahagia ya, gitu, kalau kita masih ada healing, kalau masih ada luka ini kelihatan kok dari wajahnya. Saya bisa lihat orang-orang yang depresi itu kelihatan gitu, yang kayak mukanya kosong, tidak semangat gitu, dan melakukan aktivitas menyenangkan tuh jadi kurang bersemangat gitu. Oke, ini tujuan dari bentuk melakukan self healing sendiri ya Mbak ya. Oke, ada hal lain nggak Mbak? Memaafkan gitu ya. Ada hal lain selain itu Mbak? Lebih bisa memaafkan orang lain, dan empatinya jadi lebih berkembang kalau kita sembuh dari luka batinnya gitu. Jadi ngerasa beban hidup tuh nggak ada, ringan banget. Itulah tanda-tanda kalau kita emang udah relax, udah sembuh gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau melakukan self healing ya? Tapi ini juga memang ditujukan untuk yang memang punya trauma atau luka batin atau punya masalah. Kalau bahasa kerennya inner child ya. Inner child. Ya, itu artinya masa lalu yang belum selesai dengan inner child-nya. Ya, Jadi melakukan hal-hal seperti ya biasanya anak broken home ya. Biasanya lebih banyak itu gitu ya. Kebanyakan anak broken home yang tidak bisa mengatasi dirinya sendiri atau mungkin sudah dibantu oleh psikolog tapi masih belum selesai bisa pakai self healing. Nah, ini bisa sekali pemirsa di rumah, mohon maaf yang mungkin pernah punya luka batin atau mungkin belum selesai masa penyembuhan, pemulihan self healingnya atau inner child-nya, ini bisa dilakukan dengan cara-cara tadi yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ya Mbak, yang pas banget buat mengatur waktu-waktu ibadahnya, lebih ke religiusnya dan banyak lagi ya Mbak ya. Nah, gimana sih cara melakukan self healing? Nah, ini yang pengen kita tahu. Boleh dong Mbak kasih bocoran sedikit dulu sebelum yang kita break? Ya, pernah nonton film Korea nggak? Yang judulnya It's apa? Sorry, saya lupa, yang tentang butterfly hug. Nah, nanti akan saya ceritakan di situ. Saya kasih contoh juga yang di situ tentang judulnya It's Okay. Iya, itulah nanti akan kita bahas. Di situ salah satunya akan membuat kita lebih rileks dan mudah untuk melakukan terapinya. Jadi sebenarnya itu juga dari kita bisa kok ya. Jadi self healing ini bukan berarti kita nggak boleh ke psikolog, tetapi di psikolog nanti diajari relaksasi terapinya. Nah, nanti kita melakukan sendiri itu juga self healing gitu. Nah, itu adalah salah satu caranya ya. Cara-cara lain seperti apa pemirsa? Yang kemana-mana tetap bersama kami, kita akan kasih bocoran edukasinya gimana sih tujuan daripada cara-cara daripada melakukan self healing di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Setelah informasi berikut, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Harmoni Keluarga Spesial Ramadan. Ya, pemirsa gimana nih puasanya? Masih semangat ya? Saya juga masih semangat nih menemani pemirsa di rumah tentunya dengan edukasi self healing di bulan Ramadan. Semangat karena ini ya. Apa tuh Mbak? Banyak bukaan di Oh iya, udah beli. Iya, dan ini juga penting ya Mbak. Ya. Untuk self healing Mbak. Ya. Karena jarang-jarang kalau di bulan puasa itu banyak pilihan. Tapi hati-hati loh pemirsa di rumah, jangan sampai kalah. Iya ya. Kadang kita beli aja. Ada apa? Ada amaran-amaran kayak gini. Ada banget ya amaran-amaran ini. Hati-hati ya, jangan jadi muka 1000. Nah itu juga sih Mbak yang kadang bikin masalah. Masalahnya Mbak, jadi habis sih isi dompetnya. Ya, budgetnya jadi nambah ya. Nambah gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap bahagia. Menikmati ya, menikmati bulan puasa, bisa kumpul sama keluarga juga ya Mbak ya. Nah kalau tadi kan ada forgive ya, menerima, mindfulness, dan itu kayaknya salah satu banyak cara macam-macam ya Mbak ya. Nah boleh nggak sih Mbak kita diedukasi juga berkaitan dengan macam-macam self healing ini apa aja sih, selain misalnya kita lebih bahagia dengan hewan peliharaan kita Ya, atau misalnya kucing gitu itu ya, bisa. Atau misalnya kita lebih senang memberi orang lain daripada ngumpulin atau nabung, itu juga salah satu bagiannya ya Mbak. Bisa. Apa lagi nih Mbak? Ya, yang sering saya lakukan di kantor saya di sini, tapi bisa dilakukan sendiri, forgiveness terapi. Forgiveness namanya forgiveness aja sih, kalau forgiveness terapinya kita yang melakukan. Itu proses memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita gitu, seperti melihat bahwa udah deh,
memaafkan itu jauh lebih nikmat, membuat diri kita jauh lebih rileks gitu ya. Itu bisa dengan misalnya nih ya, proses memaafkannya, kalau kita lagi kesel dengan seseorang, kita bisa ambil kertas gitu ya, kertas putih, kemudian ambil spidol warna merah, kita bisa kok coret-coret nama dia, misalnya ya namanya Budi gitu ya, Budi kamu jahat banget sih sama aku, atau Rehan gitu ya, yang kemarin gitu, Rehan kamu ninggalin aku sakit hati banget, gak apa-apa, dicoret-coret di kertas, kemudian kita untel-untel, kita bakar kertasnya, itu jadi proses memaafkan bisa gitu. Kemudian tadi yang sudah kita sebutkan gitulah, mindfulness itu lebih fokus ke keadaan yang sekarang gitu, jadi melihat ya tadi dari di bulan Ramadan kita merasa bahwa ini saatnya aku memaafkan dia gitu. Kemudian ada yang positif self talk gitu ya, jadi kayak misalnya misalnya ada yang sakit hati nih dengan mamanya yang pernah selingkuh. Ini kasus asli klien saya gitu ya, mamanya pernah selingkuh dan papanya kemudian meninggal karena sakit hati gitu. Ini kita bisa self talk, ya udah deh, yang kemarin mama juga udah balik sama kita, dia juga sudah nyesel, ya udah deh, ngapain lagi aku pakai benci sama mama gitu. Nah itu tuh self talk. Sekarang juga aku sudah jadi pengacara misalnya gitu ya, aku juga sudah jadi terkenal, aku ngapain aku harus balik ke masa lalu ya. Itu self talk, itu bagus banget gitu. Kemudian expressive writing, nah ini bagus yang sering saya lakukan ke anak-anak saya. Anak saya maklum remaja, kalau kita larang main handphone itu marah banget ya. Biasanya dia tulis surat, Mami Popi jahat, Mami Popi jahat tidak ngebolehin kakak untuk main handphone sepuasnya. Padahal teman-teman sampai jam 3 pagi, kakak cuma sampai jam 9 malam. Itu dia writing gitu, dia nulis dan kami balas dengan surat 3 gitu. Nah itu salah satu dari self healing juga. Nah dia bisa kalau pada self healing ini kita bisa bilang misalnya, saya sakit hati dengan mama saya, kita bisa bilang, mama itu udah 30 tahun yang lalu, mama sudah pernah jambak rambutku, masukin aku ke tong gitu ya, terus diisi air, itu buat aku sakit banget loh kan gitu. Nanti mamanya bisa nulis surat balik, aduh maaf ya nak, kemarin itu papamu pernah selingkuh dan jadi mama sedih banget. Nah itu tuh dibalas dari writing itu gitu. Itu salah satu ini juga gitu, self healing juga gitu ya. Oke, Bang, kalau misalnya nih ya, banyak juga di rekan-rekan yang di usia-usia rawan seperti quarter life crisis 30-an. Kira-kira bagaimana model pemulihannya kalau misalnya, oke, aku belum menikah di usia ini udah bulan Ramadan, siap-siap nanti lebaran ditanya sama keluarga, kamu kapan nikahnya, kamu pacarnya mana, kamu ini itu masuk kanan keluar kiri atau panas di dalam gitu ya. Itu bukan luka batin. Nah itu juga bentuk dari, tapi kan trauma ya Mbak ya. Iya, oke. Tahun kemarin dilakukan. Nah, itu dilakukan. Udah 2 tahun belum dapet yang cocok, belum nikah juga, ya kan? Iya. Jadi kayak lebih baik kamu berinteraksi sosial, lebih baik kamu nggak datang di bukber misalnya ya. Ya, benar. Oh, tiba menghindari reuni. Iya. Gimana tuh Mbak caranya? Itu pakai proses imagery, ya, membayangkan bahwa sesuatu positif bakal terjadi gitu. Kalaupun kita akan datang ke reuni, apa yang akan dikatakan? Pasti ada dong kata-kata itu. Iya. Terus jawaban kita, doain yang pangeran yang paling cocok. Wah. Jadi doain aja. Doain aja. Padahal dalam hati, Ya, udah doa. Karena apa ya, negara kita memang negara terkepo di dunia ya, nomor 3 katanya ya, negara kita terkepo di dunia. Jadi pertanyaan itu akan selalu muncul, nggak harus di reuni gitu ya. Kita di keluarga juga pasti ditanyain dong, ya, apa nikah sukses aja, yang dipikirin cari duit aja gitu, kawinnya belum gitu. Itu tuh pasti gitu, karena memang kita makhluk sosial di apa ya, di Indonesia nih udah biasa ramah ya, kalau ketemu nanti kita diem, kamu cantik banget sih, udah nggak mungkin, nggak mungkin, pasti ditanya, kok nggak nikah, kapan lagi ya, ibumu tuh pengen banget loh punya mantu, itu tuh sudah satu paket. Nah kita punya fondasi yang kuat bahwa kita menunda pernikahan. Tapi kita melihat ada hal lain yang bisa kita banggakan gitu. Artinya saya sudah kerja, saya punya mobil sendiri, saya punya rumah, apapun yang orang lain bicarakan, I don't care gitu. Nah itu balik ke diri. Jadi caranya bisa melakukan dengan imaginary
self healing. Jadi memikirkan hal-hal baik dan kalaupun diomongin apa yang akan kita ucapkan, jadi santai aja. Oke, sudah ada buat teman-teman yang siap-siap, buat pemirsa yang sudah siap-siap akan ditanya sama keluarga nih jelang Lebaran udah siap-siap ya, selain keponakannya mana, tantenya, ya. Oke, ya tadi seperti saya bilang ya Mbak Yulia bahwa kalau kita secara teori itu memang gampang mengasuh anak secara teori seperti yang ibu kita sebelumnya bilang itu gampang, tapi begitu kita ada di tengah-tengah atau masalahnya itu nggak segampang yang orang-orang bilang karena kita yang melakukan gitu ya Mbak ya. Nah, apalagi kalau bicara soal self healing, kadang nih didengarkan aja teman kita cerita itu sudah sangat bagus ya. Itu nggak usah ikut nih, belum ngomong ini, cukup dengerin aja, cukup empati kalau kita aja, kalau kita ada. Nah, apa sih tips-tips self healing ini untuk diri sendiri dan bagaimana ketika teman kita tahu bahwa teman kita melakukan self healing, apa yang harus kita lakukan? Self healing biasanya nggak ngomong sih. Kalau ngomong ya bagus banget ya kalau ngomong. Saya gimana nih? Aku pengen, Tapi ada yang bilang aku nggak mau diganggu ya. Aku nggak mau diganggu dulu. Oke. Itu kadang sudah orang sekarang tuh suka bikin di catatan Instagram loh. Ya beneran. Mereka lebih soal aku nggak mau diganggu dulu ya. Ya. Oke. Untuk teman-teman yang memang sudah speak up bahwa saya ingin sendiri dulu, pengen waktu dulu untuk menyendiri, ya nggak apa-apa gitu. Kita bisa bilang bahwa it's okay, kamu boleh sendiri, tapi kalau ada apa-apa aku siap dengerin kamu atau bantu gitu ya. Intinya itu aja sih kalau dia mau sendiri gitu. Jangan terus digangguin di DM, kamu sudah sadar belum? Kamu sudah sembuh belum healingnya gitu. Atau kalau perlu ya kalau kita banyak uang boleh sih kayak ngirimin dia makanan online gitu. Itu juga bentuk dari perhatian udah gitu. Kalau sendiri itu kan dalam tanda kutip dia hanya tidak mau diganggu dengan suara-suara, tapi perhatian dari kita masih dibutuhkan gitu. Masih, jadi boleh dengan cara itu. Atau kasih coklat plus bunga dikirim ke Gojek dengan aplikasi online ojek begitu boleh juga gitu dengan bunga. Semoga kamu mekar dan indah seperti ini lagi ya, itu boleh. Itu aja cukup. Kutipan terakhir untuk hari ini Mbak. Iya. Oke. Buat kita yang masih punya luka batin gitu, manfaatkan di bulan Ramadan. Selalu diisi kegiatannya, diikuti karena Allah punya rundown. Rundownnya cakep banget. Dari bangun jam 4, jam 5 sholat subuh, nggak boleh tidur dulu gitu ya, nanti jam 8 atau jam 10 boleh tidur atau melakukan aktivitas, jam 2 lagi jam 10 sholat duha, sholat zuhur gitu ya, kemudian asar siap-siap untuk beli takjil gitu ya, dan tarawih. Jadi rundown dari Allah di bulan Ramadan udah cakep banget, jadi saatnya kita benar-benar memanfaatkan bulan ini untuk self healing. Semoga berhasil dan bisa hidup lebih ceria lagi. Iya. Baik, alhamdulillah ya Mbak Yulia. Kita masih membersamai dan mengedukasi pemirsa di rumah terkait dengan self healing di bulan Ramadan. Karena kesehatan mental ini Sangat penting, ya, apalagi sudah digalakkan oleh pemerintah dan kita harus menjaga banyak empati dengan orang-orang yang mungkin mentalnya terganggu ya Mbak ya. Dan terima kasih Mbak Yulia, saya terus mengulang psikologi mata hati dan perlu saya informasikan buat pemirsa di rumah yang ingin konsultasi secara pribadi atau juga konsultasi langsung bersama dengan pasangan yang ingin melanjutkan pernikahan dan hal-hal klinis lainnya berhubungan dengan rumah tangga, baik itu masalah anak juga boleh langsung datang ke kantor biro psikologi mata hati di Jalan Perjuangan Bali nomor 3. Hari ini tampak beda karena memang program Harmoni Keluarga Spesial bulan Ramadan berlokasi syuting di Muara Samarinda Jalan Marta Dinata nomor 17 dan jual apa aja Mbak? Banyak ya Mbak ya, salah juga banyak, kopi juga ada. Jadi teman-teman buat nongkrong di sini sangat buat healing juga ya. Betul, refreshing dan kopi. Buat yang suka foto-foto Mbak. Oh iya, ini sangat healing juga. Buat dikunjungi, mau buka bersama juga, mau lebaran bersama, mau open house bersama juga bisa ya Mbak ya. Dan terima kasih buat wardrobe cantik kita yang membuat kita anggun pada hari ini, Nomi Samarinda 2 Big Mall. Dan terima kasih juga buat make up artis kita yang Musik yang sudah membersamai dan juga tim kru Tepian TV yang selalu sigap bersama kami di sini.
Saya Uli Handayani Ustadz Rebekri yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.